Hai guys, kayak kalian punya potensi, lu punya capacity, ya it's gonna be useless kalau lu tidak menunjukkan siapa diri lu sesungguhnya gitu. Jadi kayak udah don't mention people too much dengan mereka mau bilang apapun sama diri lu, karena ya you have your own life gitu. Seorang mentor itu kan adalah minimalnya dia bisa menginspirasi dan dia punya wawasan yang baik kan. Makanya kita kayak belajar dari beliau gitu kan. Nah, kemudian dari wawasan yang beliau punya lah, dari misalnya segala sesuatu yang dia punya, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Jadi aku bukan menjauhi, malah kayak oke, mari kita perdalam, mencari tahu kenapa bisa permasalahan ini tadi. Ada satu hal yang harus aku bisa berikan kepada mereka gitu kan. Aku selalu bagaimana caranya bukan hanya menjadi seorang pemimpin di sana, tapi aku berusaha menjadi teman. Jadi menurut aku the best mentor is friends. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seseorang teman yang baik. 60% of teenagers feel uncertain about their life purpose. 45% of young adults experience a drop in motivation. 70% of college students struggle to build personal branding. 50% of youth need a mentor for personal development. We've heard these voices, but from these concerns, we decided to act. To help you overcome the challenges within yourself. To be there as you grow with us. Welcome to our segment. Halo teman perjalanan, balik lagi di podcast Tetap Berjalan, dan sekarang nih udah episode ke-9, dimana podcast ini adalah merupakan sebuah platform yang isinya bisa menjadi inspirasi nih buat anak muda yang pengen banget nemuin jati dirinya dan juga pengen ngembangin diri dari materi-materi dan juga inspirasi-inspirasi lewat narasumber yang paling kompeten nih gitu. Dan di sini aku di sini nggak sendirian. Di sini ada narasumber yang paling kece nih di sini ya. Ada Teh Cindy. Oke. Halo semuanya. Oke, di podcast ini ada satu ungkapan ya yang paling aku ingat. Kita adalah dengan siapa kita bergaul gitu. Betul. Alias kalau kita bergaul dengan orang yang memang benar gitu ya, itu pasti ke bawah benar. Ada ungkapan juga kan, kalau memang kita bergaul dengan tukang parfum, kita ke tepaan gitu ya, wanginya. Kalau kita bergaul dengan yang memang pandai besi gitu ya, kita juga ke tepaan gitu, aroma besinya gitu. Dan itu jadi ngingetin satu hal, bahwa ya kita tuh di sini nggak hidup sendirian. Pastinya kita butuh sebuah pengarahan, kita butuh sebuah hal yang memang harus jadi acuan kita tuh kemana, dan nggak pasti kalau cuman berjalan sendiri gitu. Dan inilah yang bakal dijawab dan dibahas di podcast kita hari ini, yaitu tentang mentorship. Mungkin teman-teman ada yang bingung, atau mungkin cuman butuh seseorang yang bisa jadi inspirasinya gitu. Nah, sebagai pembuka nih Teh. Oke. Dari Teh sendiri nih, ketika mendengar tentang kata mentorship, Teh Cindy punya nggak sih, atau ada seseorang dulu gitu, ada seseorang yang rasanya looks-nya biasa aja, kayak kelihatannya ketika first impression-nya biasa aja, tapi ketika udah kenal itu wah nginspirasi banget. Oke. Wah, ini pertanyaannya langsung bagus banget itu ya. Wah, kalau ngomongin masalah sosok seorang mentor ya, apalagi mentorship, kayaknya bakal cukup complicated dan panjang banget nih. Tapi aku akan coba singkat aja untuk menyampaikan. Kalau misalkan aku pernah nggak sih ketemu seseorang yang emang ternyata dari looks-nya biasa aja, tapi ternyata wah masya Allah banget gitu ya, sangat menginspirasi aku. Tentu aku pernah, dan itu beberapa kali. Mungkin kalau disebutin orang-orangnya, teman-teman juga bakal sangat familiar dengan orang-orang tersebut gitu ya. Tapi yang ingin aku pengen ceritain di sini adalah ternyata memang ya, don't judge people by the cover itu tuh bener adanya gitu. Dari dulu sampai sekarang yang bisa membimbing aku, kemudian juga membawa aku sampai sejauh ini tuh ternyata memang betul orang-orang yang tidak aku sangka-sangka. Kalau dulu kayak aku mengidolakan sosok seseorang ini gitu, tapi ternyata setelah kita pelajari lebih jauh, kita mencoba untuk mendekatkan diri, oh salah, karena mungkin tidak sepemahaman dengan kita, tidak sesuai dengan passion kita. Tapi aku tuh pernah ketemu sama salah satu orang
yang betul-betul kayak change my mind banget, mengubah pola pikir aku. Itu tuh dia tuh adalah seorang penjual pecel lele. Wow. Ya, penjual pecel lele. Terus kok kenapa gitu ya? Kenapa tuh? Nah, jadi dulu pada saat kuliah, aku tuh makan gitu ya, makan pecel lele biasa gitu. Terus ngobrol ternyata sama si yang punyanya gitu, bapak itu. Kita saja sebut Bapak Budi. Pak Budi ini. Nah, jadi Pak Budi itu beliau ngobrol sama aku. Beliau usianya waktu itu sudah hampir 60 tahunan. Pada saat aku kuliah ya, beliau tuh kayak bertanya gitu, kayak, "Neng, kenapa Neng jam segini masih mau berkeliaran di luar rumah gitu?" Terus kayak, "Neng, kenapa sih mau kuliah kedokteran gitu?" Kan nanyanya tuh kayak gitu gitu. Terus aku bilang kayak, "Iya Pak, soalnya dari dulu pengen cita-cita jadi dokter, terus keluarga besar nggak ada yang jadi dokter gitu kan." Terus beliau bilang, "Oh iya, berarti Neng adalah anak yang istilahnya bisa memiliki pandangan ke depan gitu, seperti apa gitu, dan punya alasan kuat untuk menjadi seorang dokter tuh ada gitu." Terus emang kenapa Bapak berbicara seperti itu? Ternyata Bapak itu tuh kan sudah jualan pecel lele hampir seumur hidup ya. Maksudnya dari dia dulu ikut bapaknya jualan pecel lele dan beliau melanjutkan gitu kan. Dan ternyata yang bikin aku amazed adalah Bapak itu punya 3 orang anak, dan dia tuh punya 2 anak angkat. Terus aku bingung kan, kayak Bapak dengan kondisi Bapak seperti ini kok berani gitu untuk ngambil 2 orang anak lagi gitu kan. Dan 3 orang anak ini ternyata Bapak ceritain mereka itu kuliah dan jurusannya keren-keren. Terus kayak wow, ada yang di ITB, ada yang di Unpad, 2 orang di ITB, 1 di Unpad, terus ada yang di UGM sama UNER kalau nggak salah. Nah, terus kayak aku amazed kan, kok bisa beliau seperti itu. Ternyata beliau ya begitu banyak menceritakan hal-hal yang bikin aku merubah mindset banget gitu ya, kayak intinya adalah kayak yang aku selalu ingat dari Bapak itu, ternyata Bapak itu selalu berpikir dan berharap bahwa jangan sampai anak itu mengikuti jejak bapaknya hanya stagnan di situ aja, tapi bagaimana walaupun dengan keterbatasan dia yang tidak punya edukasi bagus gitu ya, tapi anaknya harus bisa melampaui bapaknya. Sampai pada akhirnya bapaknya tetap enjoy dengan pekerjaannya seorang pecel lele, tapi ya gitu, anaknya tuh ternyata pas diliatin, ini loh sosial medianya, anaknya keren-keren sampai pada kuliah luar negeri. Itu sih yang bikin aku amazed dan kayak aku harus bisa jadi orang yang hebat dan nanti melahirkan generasi yang lebih hebat lagi. Itu sih menurut aku. Makanya aku itu berpikirnya bahwa aku harus merubah diri aku untuk jadi orang hebat, orang yang istilahnya yang dulu aku nggak punya privilege, aku harus bisa jadi seseorang yang punya privilege. Itu sih. Ketampar sih ya. Iya, ketampar banget sih sama bapak kamu karena unexpected gitu ya. Betul. Nah, tentang bagaimana ternyata mentor ini bisa diambil dari segi mana aja dan juga tempat mana aja ya ternyata. Betul. Tapi kalau dilihat nih dari peran secara formal lah ya, dari peran mentor ini, menurut Teh Cindy itu seberapa penting gak sih dari pandangan awal yang memang mungkin kita nggak tahu apa-apa, tapi ya kita mungkin berani bertanya, atau mungkin tadi diceritain kayak sampai akhir ngebuat kita tuh ketampar sendiri. Nah, sebetulnya peran mentor tuh sepenting apa sih? Wah, kalau misalnya dibilang seorang mentor tuh penting banget ya. Makanya aku tuh pengen banget menjadi seorang mentor sama anak muda gitu. Makanya aku tidak pernah keberatan kalau ada anak muda yang misalnya datang ke aku atau misalkan berkenalan sama aku lewat sosial media hanya untuk mereka curhat ataupun meminta pandangan. Karena aku tuh pernah ada momen dimana aku tuh anak perempuan pertama. Orang tua aku tuh bisa dibilang bukan yang memiliki privilege ya, yang tadi aku bilang. Kemudian orang tua aku juga bisa dikatakan bahwa mereka itu adalah lack of education. Jadi bukan yang kuliah tinggi gitu. Ibu aku hanya lulusan SMA saja gitu kan. Jadi kayak papaku juga kayak baru S1 setelah bekerja gitu kan sebagai polisi gitu kan. Nah, makanya kayak dulu tuh aku sebagai anak perempuan pertama jujur bingung banget gitu ya, kayak nggak punya mentor, aku mau jadi apa ya gitu. Terus aku tuh
bisa dikatakan dari dulu tuh iri sama orang-orang yang kayak ih enaknya dia mah bisa les di sini karena punya uang banyak gitu kan. Oh dia mah enak ya bisa ikutan les ini karena ya punya privilege. Oh dia bisa masuk ke sini banyak banget. Dan aku sangat tersudutkan ketika aku tuh dulu pengen masuk kuliah, pengen masuk Unpad yang kayak masuk kedokteran tuh ternyata susah. Dan aku nanya ke orang tua aku kayak orang tua aku nggak tahu cara masuk Unpad gimana gitu. Makanya aku di situ kayak wah aku harus banget nih punya mentor. Jadi dari dulu karena aku memang sama sekali tidak memiliki sosok seseorang yang bisa mengarahkan aku, jadi aku bertekad dengan bulat untuk gimana caranya mencari siapapun yang bisa aku jadikan seorang mentor. Jadi dari dulu tuh aku dikenal dengan anak yang jarang masuk kelas karena kerjaan aku seringnya dispen ya. Kemudian aku tuh selalu mendekatkan diri sama guru-guru. Karena aku dulu tuh bingung mentor aku siapa, orang aku nggak bisa les, aku nggak bisa apa-apa gitu. Jadi aku ngedeketin ke semua guru sampai aku tuh selalu di SD, SMP, SMA menemukan guru yang sampai detik ini aku tuh masih terus komunikasi sama beliau. Gitu. Jadi aku selalu menjadikan mentor mereka. Makanya aku selalu bertanya, Bu, pandangan ibu seperti ini gimana, gimana gitu kan. Itu dari segi sekolah. Berlanjut dari situ, ketika aku sudah menjadikan guru sebagai mentor aku, kan aku tuh anaknya pengen tahuan ya banyak hal ya. Karena ya itu tadi, aku tuh pengen tahu dunia tuh sebetulnya seluas apa sih gitu kan. Karena itu balik lagi karena latar belakang aku yang aku tuh selalu bertanya sama orang tua aku, ini tuh apa sih, ini tuh apa sih. Orang tua aku kayak aduh maafin mama ya, mama tuh nggak tahu gitu. Maafin bapak ya, bapak juga nggak tahu, coba cari tahu atuh gitu. Jadi kayak oke, harus cari tahu ya. Dari situ aku sering ikut lomba, sering ikut organisasi, dan alhamdulillah di situ aku menemukan orang hebat. Kemudian aku menemukan sosok orang-orang kayak wah ternyata gue bisa kenal sama ini gitu kan, gue bisa kenal sama ini. Dan itu melatih diri aku yang dulu asalnya introvert. Aku ketika ketemu sama beberapa expert, orang-orang hebat, aku mencoba merubah diri aku buat extrovert, cerita dan banyak belajar. Dan ya akhirnya kayak kalau dikatakan mentornya sekarang banyak banget dan semua bidang ada kayak gitu, alhamdulillah. Berarti memang kuncinya adalah keluar dulu lah ya. Betul. Coba dulu gitu. Dulu. Karena tadi pun relate-nya adalah ya aku sendiri pun ngerasa bahwa ketika ketemu atau di lingkup yang masih keluarga nih ya, kadang memang aku gak dapat jawaban dari situ gitu. Jadi makanya oke, memang harus keluar dari zona nyaman dulu. Betul, keluar dulu dari juga zona nyaman. banyak gitu zonanya. Tapi ada satu hal yang memang kadang di Indonesia sendiri jadi hal yang kurang dilihatnya tuh kayak sok gitu. Kalau emang ketemu sama orang yang dimana misal nih di kelas ngacung aja itu jadi hal yang dirasa itu sok pinter, caper gitu. Terus misal di tempat kerja gitu ya, kayak benar-benar ngebaikin sesama karyawan atau mungkin CEO-nya atau mungkin atasannya itu dibilang ngejilat gitu. Penjilat deh. Tapi dari pandangan Teh Cindy gitu ya, langkah-langkah yang sebenarnya ya gimana nih buat kalau mau ngejar mentor itu tuh harus seperti apa gitu loh. Oke, kalau dari dulu aku tuh dulu SMP tuh sampai dibully ya. Sampai dibully. Jadi aku korban bully. Benar. Jadi makanya tapi aku sangat bersyukur akan momen-momen buruk itu yang terjadi sama diri aku, karena aku jadinya bisa menemukan jati diri aku sesungguhnya. Dan aku kayak bertekad bahwa nggak enak ya dan nggak suka kalau aku digituin, dan aku nggak mau orang-orang yang istilahnya mereka sekarang itu mau kenal sama aku, yang follow aku, mereka tuh kayak merasakan hal yang sama lah. Makanya aku kayak berpikiran bahwa it's okay kalau misalkan orang melihat kamu bahwa kamu itu adalah seseorang penjilat ataupun misalnya sosok orang yang caper gitu. Mau kita melakukan suatu hal yang baik pun orang tuh tidak selalu mendukung kita gitu. Kemudian kayak balik lagi aku selalu merimain diri aku, kalau aku terlalu banyak berpikir tentang pandangan orang lain terhadap diri aku sendiri, ujung-ujungnya aku bakal stagnan gitu-gitu aja. Kayak aku bakal tidak bisa menemukan jati diri aku sesungguhnya, jadinya aku gak bisa nge-explore diri aku semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau dari aku, memang betul adanya kita tuh harus bisa mendekatkan diri kepada orang-orang yang hebat. Harus, dan jangan pernah melewatkan momen-momen itu gitu.
Dan makanya aku kayak tidak pernah merasa bahwa puas akan diri aku sendiri. Jadi setiap aku berada di circle baru, ataupun misalnya aku sudah berkecimpung di satu lubang gitu kan, aku pengen kayak show off siapa diri aku sebetulnya gitu kan. Kayak aku pengen menunjukkan bahwa hai guys, kayak kalian punya potensi, lu punya capacity, ya it's gonna be useless kalau lu tidak menunjukkan siapa diri lu sesungguhnya gitu. Jadi kayak udah don't mention people too much dengan mereka mau bilang apapun sama diri lu, karena ya you have your own life gitu. Kamu tuh punya mimpi kamu menjalankan mimpi kamu. Ya orang mau berpikir seperti apa, ya udah it's okay gitu. Karena jujur ya, selama 25 tahun aku hidup, aku tuh selalu meyakinkan dan aku tuh selalu berpikir mengevaluasi diri aku bahwa aku harus selalu ada di right way gitu. Aku harus selalu ada di jalan yang lurus gitu kan. Tapi ya kita tidak pernah bisa mengontrol orang mau seperti apa sama kita. Orang ada yang istilahnya mau mengkhianati kita, orang ada yang mau tidak respect sama kita. Ya udah gitu. Kita tugasnya cukup tahu, yang penting kita sudah bisa memposisikan bahwa diri kita adalah orang yang baik dan terus belajar gitu. Dan ya udah, belajar tuh nggak harus sama orang yang di atas kita ya. Aku banyak banget loh belajar sama anak muda. Karena aku punya jabat bergerak zilenial, anak-anaknya orang keren banget. Kayak kadang kayak wah gue salut banget nih, kayak mind blowing banget anak-anaknya gitu. Jadi ya aku gak bisa dibilang sekarang mentornya, karena dari aku dunianya kesehatan nih, dunia kedokteran. Tapi aku punya mentor di politik, aku punya mentor di ekonomi, aku punya mentor di FISIP. Ya semuanya aku punya kayak gitu. Dan itu bukan kayak guru ya, bukan kayak dia harus profesinya guru atau profesor dokter, enggak. Bahkan kayak aku pun ngobrol politik sama orang yang umurnya di bawah aku gitu. Seperti itu. Jadi everyone yang menurut aku bisa merubah diri aku deketin. Ya udah, orang kayak iho kamu caper gitu, assalamualaikum aja cukup. Kayak gitu. Karena memang banyak ya orang yang begitu ya. Banyak banget. Dan kita nggak bisa kontrol orang lain, Kang. Iya, itu merinding sih. Karena intinya ya kita punya dunia sendiri. Betul. Dan ya bener sih, kalau memang kita kalau udah niat baik pasti ke bawah juga nanti ke depannya untuk nyari orang yang tepat gitu ya. Betul. Oke. Nah sekarang kan memang tentang mentorship ini dari Teh Cindy sendiri kan sudah banyak nih untuk menggerakkan, untuk memulai, untuk menggabungkan banyak orang gitu ya, ketika menghimpun satu komunitas, menghimpun satu perkelompokan. Itu rasanya gimana sih Teh Cindy ketika memang jadi mentor nih bagi banyak orang, jadi inspirasi bagi banyak orang, itu ketika memposisikan sebagai mentor tuh lebih baik seperti apa gitu? Oke, sebetulnya ternyata menjadi seseorang yang terkenal, menjadi seseorang yang dibilang inspirasi bagi orang tuh it's not the easy things ya. Kayaknya berat dan agak capek sebetulnya. Karena aku tuh sering sekali merasakan bahwa ketika I'm only a human gitu kan. Kayak aku seorang perempuan yang biasa aja, manusia biasa, pasti ada ups and down-nya juga. Terus ketika aku mentalnya lagi down, atau misalnya aku lagi nggak baik-baik aja, tapi aku nggak bisa kayak tiba-tiba kumpul terus kayak oke, teman-teman, adik-adikku, kayak aku lagi sedih. Karena aku gak bisa kayak gitu. Tapi ketika aku tetap harus jadi narasumber, ketika aku harus tetap jadi mentornya mereka, aku harus ngasih upgrading sama teman-teman semua. Ya udah, kayak aku harus menyesuaikan emotion aku, dan aku harus bisa mengontrol itu semua. Jadi kayak kalau jadi seseorang mentor, kita harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi, makanya harus bisa mengontrol diri lebih jauh lagi. Nah, kemudian memposisikan diri aku sebagai mentor seperti ini. Ketika aku membangun JBZ, ataupun misalnya ada di Bangun Bandung, ataupun perkumpulan yang lainnya ya, kan kita tuh bukan hanya berkumpul terus memeras tenaga mereka. Ini ya prinsip aku, memeras tenaga teman-teman semua buat ikutan dan membuat program kerja lah, apalah. Tapi aku berusaha sebagai founder, sebagai pendiri, kayak memberikan sebuah feedback yang aku bisa kepada mereka. Kayak mereka bukan kerja sama aku loh, kayak yang harus digaji mana, enggak gitu. Mereka semuanya pure sukarelawan gitu. Berarti aku kayak selalu berpikir, berarti ada satu hal yang harus aku bisa berikan kepada mereka gitu kan. Aku selalu bagaimana caranya bukan hanya menjadi seseorang pemimpin di sana, tapi aku berusaha menjadi teman. Jadi menurut aku the best mentor is
friends. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seseorang teman yang baik. Aku mendengarkan bukan keluh kesah mereka tentang organisasi ataupun hal-hal yang ingin mereka ceritain ya, tapi aku berusaha menjadi kakak mereka gitu. Aku berusaha kayak misalkan ada permasalahan atau kayak aku melihat ya bahwa kok dia kayaknya dulu tuh aktif banget, kok sekarang lagi nggak aktif, kayaknya ada satu hal yang salah nih gitu, atau ada sesuatu hal yang terjadi gitu. Aku melakukan pendekatan diri itu kayak gitu. Makanya karena aku merasa bahwa terkadang seseorang mentor itu hanya akan memberikan ilmunya ketika kita tuh sebagai murid nyamperin gitu. Tapi aku pengen gimana caranya menjadi seorang mentor ataupun misalnya seorang kakak ya, yang bukan nungguin aja mereka datang, tapi aku yang menghampiri mereka gitu. Kayak bertanya, dengan sekedar bertanya, how are you gitu, gimana kabarnya, kayak everything's good or not gitu. Aku hal-hal seperti itu aja menurut aku kayak pada akhirnya bisa menjadi pemicu gitu ya untuk mereka bisa bercerita, kemudian juga tahu apa yang dikeluh kesahkan. Jadi ya menurut aku seorang mentor tuh bukan hanya membicarakan suatu bidang ataupun topik aja, tapi semuanya. Jadi secara kepribadian, secara personal, ya menurut aku itu juga termasuk langkah untuk kita menjadi seorang mentor sih. Gitu. Oke. Nah, jadi seorang mentor itu tentunya memang tadi titik beratnya adalah membuat citra diri tetap positif ya bagi orang-orang. Positive vibes terus. Jadi maupun capek ya harus tetap profesional ya. Iya betul. Cuman kalau memang di sisi lain gitu ya, ketika kita tahu nih kita sebagai orang yang lagi cari mentor tuh seperti apa, lalu ketemulah gitu dengan orang tertentu. Ternyata orang tertentu itu tuh ada masalah yang lebih besar dari motivasi yang diucapkan gitu loh. Nah, aku pernah merasakan melalui itu. Oke. Nah, itu gimana tuh untuk caranya ketika kita sudah ngecap nih satu orang ini sebagai mentor, tapi ada satu kesalahan yang rasanya tidak bisa dimaafkan mungkin atau gimana? Aku pernah merasakan dan melewati hal itu sih. Ada salah satu mentor yang betul-betul sangat aku agung-agungkan sekali gitu ya. Tapi ternyata ya beliau tidak ada yang sempurna ya di dunia ini gitu. Tapi aku balik lagi, aku tidak bisa menjudge ataupun istilahnya langsung memberikan sebuah stigma bahwa orang ini salah 100% atau jadinya aku semena-mena tidak kembali menganggap beliau sebagai seorang mentor sih. Aku selalu punya prinsip ya. Ada satu quotes dari Oprah yang bilang katanya, a mentor is someone who allows to see something in yourself. Jadi kayak seorang mentor itu adalah orang yang memang bisa mempersilahkan kamu ataupun mempersilahkan lah ya kamu untuk melihat ada sesuatu di dalam diri kamu. Jadi ketika aku ketemu sama seseorang yang orang itu bisa menggembleng pikiran aku dan pada akhirnya bikin aku realize gitu, sadar bahwa ternyata dalam diri aku tuh bisa ya. Aku tuh kayaknya gini ya. Kemarin kayaknya aku cuman kayak istilahnya merubah pikiran dan jadi ada motivasi. Itu adalah seorang mentor menurut aku gitu ya. Nah makanya balik lagi, ketika misalkan ternyata mentor aku melakukan sebuah kesalahan, aku kayak cukup tahu, kemudian juga kayak berarti dia itu punya kekurangan di sisi kiri, misalnya di sisi kiri, sisi kanannya masih fine aja, masih bagus aja. Ya udah, itu semua yang aku terus teladani. Tetapi ketika aku melihat kesalahan dari mentor aku, justru bukan aku menjauhi itu, tapi aku mencari tahu kenapa orang yang menjadi mentor aku bisa melakukan kesalahan itu. Jadi aku malah nyari tahu dulu, karena pasti ada alasan di balik itu semua gitu. Pasti tidak semena-mena. Maksudnya gini, seorang mentor itu kan adalah minimalnya dia bisa menginspirasi dan dia punya wawasan yang baik kan. Makanya kita kayak belajar dari beliau gitu kan. Nah, kemudian dari wawasan yang beliau punya lah, dari misalnya segala sesuatu yang dia punya, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Jadi aku bukan menjauhi, malah kayak mari kita perdalam, mencari tahu kenapa bisa permasalahan ini terjadi. Ketika sudah tahu, itu aku jadikan sebagai benang merah untuk diri aku. Kamu jangan sampailah tergiur dengan ini. Kamu jangan sampai terpeleset dengan hal ini. Karena dampaknya apa? Ya bakal seperti ini, seperti itu. Makanya aku pun kayak melihat apa sih
hal negatif yang didapatkan oleh mentor aku ketika melakukan kesalahan pasti ada negatif efeknya kan. Aku melihat efek itu dan aku jadikan catatan untuk jadi reminder aku bahwa tuh kalau kamu ngelakuin kayak gitu kamu bakal bla 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 bla. Aku kayak gitu sih. Tapi aku tetap sangat menghormati semua mentor aku. Makanya aku sangat amat menghormati dari dulu guru aku sampai sekarang orang-orang yang aku istilahnya jadikan seorang mentor ya, aku sangat menghormati beliau. Mau sekarang beliau misalnya tersandung masalah atau misalkan sedang tidak baik-baik saja, aku tetap menghormati dia. Dan aku adalah orang yang sangat menjunjung tinggi dan meyakini adanya sebuah keberkahan ilmu dari seseorang guru gitu. Jadi mentor tuh guru kita. Aku tidak pernah mau mengabaikan mereka karena aku tuh bukan mencari hanya ilmunya, tapi aku mencari keberkahan dari ilmu itu. Kalau menurut aku keberkahan itulah yang bikin ilmu aku tuh nerap ke diri aku dan dengan mudah aku bisa implementasikan. Kayak gitu sih. Ya. Keren banget. Oh, terima kasih. Masih banyak banget sebenarnya ya, sebetulnya memang yang harus ditanyakan, tapi yang pasti yang bisa disimpulkan nih dari tentang mentorship, tentang bagaimana kita menemukan seseorang yang bisa tadi ya mendapatkan keberkahan untuk diri kita. Tentunya kita sendirilah bisa ya tadi sebagai mentor bagi orang lain, karena intinya mentor tuh ya adalah seseorang memang tidak hanya menginspirasi tapi juga menjadi orang yang nantinya mungkin bisa mengubah pola pikir. Bisa akhirnya ya seperti Teh Cindy yang awalnya mungkin mencari mentor, akhirnya menjadi mentor bagi banyak orang. Gitu. Oke. Itu teman perjalanan. Jadi ini mungkin bisa jadi catatan buat teman perjalanan. Besok atau setelah ini bisa langsung catat dan juga cari nih mentor seperti apa sih yang ideal, yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari teman perjalanan. Betul. Kalau mau sukses pokoknya kuncinya adalah carilah seseorang yang bisa terus memotivasi kamu gitu. Makanya aku kadang suka seneng aja sih Kang ya. Ini jadi sedikit cerita. Aku tuh kan banyak ya anak muda sekarang nih. Aku pengen sedikit cerita aja. Banyak anak muda sekarang mereka tuh malu dan bahkan takut untuk show off siapa diri mereka di sosial media. Jadi kayak aku tuh kadang suka ketawa ngelihat Gen Z yang emang mereka itu malu untuk posting. Kemudian setelah malu untuk posting, feeds-nya nggak ada, gitu kan, feeds-nya 0 dan lain sebagainya. Terus kayak kenapa sih mereka nggak show off aja siapa diri mereka, gitu kan? Karena menurut aku pribadi kalau misalkan nggak show off ya ujung-ujungnya ya orang nggak akan tahu diri kamu siapa gitu. Jadi carilah seseorang mentor dan nanti harus bisa menjadi seseorang mentor. Gitu ya teman perjalanan. Jadi jadilah atau mungkin mencari mentor yang benar-benar ya bisa menginspirasi setiap waktu, maupun orangnya mungkin belum ketemu gitu ya. Dan juga bisa aja kan lagi scroll ada ini tapi belum sampai ketemu, tapi inspirasinya udah sampai hati gitu ya. Harus ya, jangan hanya nge-follow orang-orang yang joget-joget ataupun tidak memberikan ilmu yang bermanfaat ya guys, tapi orang yang istilahnya mereka bikin konten self development ataupun poin-poin yang istilahnya bisa menginspirasi kamu, even itu misalkan dengan gaya kamu suka gaya bicaranya, kamu suka dengan misalnya travelingnya, atau kamu suka dengan make upnya atau apapun itu, ya udah ikuti mereka gitu. Jadi jangan hanya ikuti hal-hal yang tidak bermutu gitu. Oke, mungkin terakhir nih ya, karena tadi kan Teh Cindy udah banyak menerangkan tentang mentorship gitu, dan mungkin teman-teman pengen ngejadiin Teh Cindy jadi mentor gitu. Jadi bisa nggak sih? Jadi mungkin untuk kepoin Teh Cindy bisa lewat mana aja nih? Oke, kalau aku sih aktif biasa kalau anak muda ya banyak ngeliat kegiatan aku. Aku lebih aktif di sosial media Instagram di @cindy_setiawati. Nanti mungkin bisa dicantumin gitu kan. Tapi aku juga kadang bikin konten juga di TikTok. Tapi kalau di TikTok sih lebih ke ya tentang daily life aja. Tapi kalau melihat segala bentuk keproduktivitasan aku yang pagi di mana, siang di mana, sore di mana, dan malamnya sudah di mana, ya itu biasanya di Instagram aku sih, karena aku lebih aktif di situ gitu. Dan aku very welcome untuk anak muda yang kalau misalkan mau cerita ataupun istilahnya pengen sharing apapun itu, aku sangat terbuka sekali. Contohnya seperti sekarang, aku senang bisa berada di sini karena bisa menjadi istilahnya ladang amal aku untuk bisa membagikan ilmu juga. Amin. Amin. Oke, teman perjalanan tadi udah banyak banget ngebahas. Mungkin terakhir nih ya, gimana nih
closing statement yang pas buat teman-teman yang bisa nginspirasi banget, terutama tentang mentorship dan juga keraguan diri nih yang memang masih aja gitu kalau anak muda tuh masih mental block banget gitu. Ya, oke. Teman-teman semua, singkat aja dari aku, untuk anak muda, jangan pernah kalian merasa bahwa you are alone dan kalian tidak bisa menemukan siapa jati diri kalian. Kalian masih di titik ini karena kalian belum mencoba untuk melihat jendela di luar itu seperti apa. Jadi, langkah pertama adalah kuatkan motivasi kalian untuk jadi orang yang lebih baik. Kedua, carilah sosok inspirasi yang bisa menggugah semangat kalian. Entah itu dari segi kontennya atau kepribadiannya, whatever it is, yang penting bisa membuat kamu menjadi tergugah. Dan yang terakhir adalah find your way, bukan hanya menjadi pembelajar, tapi juga harus bisa menjadi sosok seorang mentor nanti di masa depan. Seperti itu, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya teman perjalanan. Untuk itu tetap berjalan, temukan dirimu, teruskan perjalanan.